Ah, bunga anggur ini cukup panjang ya rekan-rekan. Nah, diperlukan pengetahuan yang cukup bagi rekan-rekan yang ingin menanam anggur agar pohon yang kita tanam bisa berhasil berbuah dengan baik ya. Nah, banyak informasi yang beredar di khususnya dunia internet ya mengenai informasi-informasi perawatan pohon anggur. Nah, dari berbagai banyak informasi yang beredar, banyak informasi yang apakah informasi tersebut benar atau informasi tersebut salah. Ya, nah apakah benar jika kita memupuk pohon anggur semakin banyak, maka pohon anggur akan tumbuh semakin subur? Apakah juga benar apabila pohon kita sedang berbunga, perlu kita merawat atau memelihara lebah agar penyerbukan bunga di pohon anggur itu berhasil dengan sempurna? Yuk temukan jawabannya di video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ade Irman Kurniawan dari Almira Grape di Sumedang. Nah, kali ini kita akan membahas berbagai informasi ya seputar perawatan pohon anggur yang kadang informasi tersebut menyesatkan gitu ya, atau bisa dikatakan mitos gitu ya dalam perawatan pohon anggur. Nah, mari kita bahas informasi-informasi apa saja yang termasuk mitos, salah, atau malah benar ya. Yuk mari kita simak video berikut ini. Informasi pertama seputar penyiraman. Ada yang mengatakan bahwa untuk anggur tumbuh subur, ada baiknya kita melakukan penyiraman pagi dan sore. Ya. Nah, apakah betul informasi ini? Sebetulnya bukan masalah waktu ya, pagi dan sorenya untuk melakukan penyiraman anggur itu, tapi di debit airnya ya. Silakan saja rekan-rekan melakukan penyiraman mau pagi, mau sore, pagi sore, bahkan tiap hari sekalipun silahkan. Namun yang perlu dicatat itu adalah debit airnya, jumlah airnya yang harus kita perhatikan. Nah ya, bahkan ada penyiraman yang dilakukan setiap hari ya, dengan namanya istilahnya sistem tetes air ya. Nah, berarti penyiraman pohon anggur itu silahkan, kapanpun bisa dilakukan. Nah ya, memang baiknya itu dilakukan di pagi hari ya. Tapi mengenai jumlah debit air yang kita berikan ke dalam pohon anggur, nah itu yang perlu kita perhatikan. Jangan samakan antara bibit anggur yang baru kita tanam dengan pohon anggur yang sudah bertahun-tahun dalam hal jumlah debit air yang diberikan pada saat penyiraman. Tentu saja sangat salah ya. Makanya yang tepat itu adalah lakukan penyiraman sesuai dengan kebutuhan pohon anggur. Ya, jadi kalau misalkan pohon anggur masih bibit atau baru ditanam, ya berikanlah penyiraman dalam jumlah yang minimal gitu ya. Nah, ketika pohon sedang berbuah gitu kan, tentunya membutuhkan banyak air. Berikanlah penyiraman dengan debit air yang maksimal gitu ya. Nah, itu yang benarnya ya. Kalau melakukan penyiraman pagi dan sore, silahkan lakukannya. Yang penting debit airnya diperhatikan. Jangan sampai penyiraman pagi hari 5 liter, penyiraman sore 5 liter. Itu saja sama dengan membunuh pohon anggur kita ya. Karena pohon anggur itu sangat rentan ya terhadap busuk akar, apalagi pada saat baru ditanam. Jadi perhatikan penyiraman, jangan sampai terlalu berlebihan ya. Berikanlah penyiraman yang secukupnya, lakukan penyiraman pada saat memang media tanam sedang kering, dan jangan lakukan penyiraman ketika media tanam masih dalam kondisi basah.
Nah, yang berikutnya, informasi yang menyatakan bahwa semakin banyak pupuk yang kita berikan kepada pohon anggur kita, maka pohon anggur kita akan tumbuh semakin cepat. Nah, menurut rekan-rekan, apakah ini informasi yang benar? Ini salah kaprah ya menurut saya. Karena seperti sama dengan penyiraman, bahwa kebutuhan nutrisi pohon anggur itu berdasarkan sesuai usia pohon anggur itu sendiri ya. Jangan samakan antara pohon anggur yang berusia masih muda dengan pohon anggur yang usianya sudah tua ya. Tentu saja kebutuhan nutrisinya pun berbeda. Malah jika ada anggapan seperti itu, sama saja juga dengan membunuh pohon anggur kita. Karena apa? Karena jika kelebihan pupuk yang kita berikan kepada pohon anggur, maka pohon anggur itu bisa mengalami yang namanya overdosis, yang tentunya kemudian bisa mengalami juga kematian ya. Jadi sekali lagi sesuaikan ya dengan kebutuhan pohon anggur itu sendiri. Apakah pohon anggur itu masih muda atau pohon anggur itu masih tua. Dan yang tidak kalah penting adalah dosis ya. Dosis dari penggunaan pupuk itu sendiri. Contoh misalkan di dalam kemasan biasanya suka tertulis dosis pupuk ini misalkan 2-4 gram per liter. Nah, bisa kita ambil contoh untuk pohon anggur yang masih muda, kita bisa gunakan dosis minimal yaitu 2 gram per liter ya. Tapi kalau kita memberikan pupuk kepada pohon anggur yang sudah tua, kita ambil dosis yang maksimal. Berarti kita ambil yang 4 gram per liter ya. Nah, itu yang betul ya. Jadi anggapan yang menyatakan bahwa semakin banyak pupuk yang diberikan kepada pohon anggur kita, semakin cepat pertumbuhannya, itu adalah salah kaprah. Ada informasi yang menyatakan bahwa pohon anggur musim berbuahnya itu ada pada bulan Mei dan Juli. Nah, apakah informasi ini benar? Nah, informasi ini sebetulnya tidak 100% salah ya. Karena jika pohon anggur ditanam di negara subtropis, betul ya, bahwa pohon anggur itu akan berbuah sekitar bulan Mei ya, sekitar Mei, Juni, Juli setelah musim dingin berakhir ya. Karena pada saat di musim dingin pohon anggur itu mengalami dorman kalau di negara subtropis ya. Nah, ketika musim dingin setelah selesai, dia akan sprout dan biasanya membawa buah. Nah, itu biasanya terjadi antara bulan Mei, Juni atau Juli. Nah, sedangkan di negara kita, karena di negara kita itu adalah negara tropis, di mana hanya memiliki 2 musim, yaitu musim dingin dan musim hujan dan musim kemarau, maka buah anggur itu tidak memiliki masa berbuah atau musim berbuah. Jadi kapan buah anggur bisa berbuah di Indonesia? Kapanpun. Kapanpun buah anggur dibuahkan oleh kita itu bisa berbuah ya, karena pohon anggur di kita itu tidak mengalami musim berbuah. Ya, yang penting harus dilakukan adalah melakukan pemangkasan ya, melakukan pemangkasan terhadap pohon anggur itu, sehingga diharapkan pada saat tumbuh tunas baru itu dia akan membawa bunga ya, seperti yang di sini ini ya. Nah, ini itu tumbuh bukan dengan sendirinya gitu ya, tapi telah dilakukan pemangkasan terlebih dahulu, sehingga nah tunas baru yang muncul. Ini tunas baru, kita melakukan pemangkasan di sini. Nah, muncullah tunas baru itu membawa bunga ya. Kelihatan di sini ada 2 dompol bunganya. Nah, jadi beruntunglah seharusnya negara kita Indonesia ya, yang hanya memiliki 2 musim, musim penghujan dan musim kemarau. Seharusnya kita itu bisa swasembada anggur ya, karena kita hanya memiliki 2 musim, dan di musim itu, baik musim penghujan maupun musim kemarau, kita bisa membuahkan pohon anggur. Ya, beda dengan di negara subtropis yang hanya memiliki 1 musim saja, yaitu musim panas atau summer,
untuk membuahkan pohon anggur. Selebihnya pohon anggur di negara tropis itu tidak berbuah. Jadi mereka di negara subtropis pohon anggur itu hanya berbuahnya 1 kali dalam 1 tahun itu. Sedangkan di kita bisa 2 kali, bahkan bisa 3 kali gitu ya. Nah, harusnya negara kita itu bisa bersuasana anggur. Namun kenyataannya kita masih banyak buah anggur yang berasal dari import. Nah, entah kenapalah gitu ya. Nah, mudah-mudahan kita para petani anggur bisa mengatasi kondisi seperti ini yang terjadi di Indonesia. Mudah-mudahan suatu saat kita kelak bisa bersuasana buah anggur ya. Jadi sekali lagi, untuk di Indonesia, untuk di negara tropis, tidak ada yang namanya musim anggur berbuah. Kapanpun anggur bisa dibuahkan ya. Nah, bunga ini telah berproses dari bunga menjadi berry ya, melalui proses penyerbukan. Nah, ada informasi yang menyatakan bahwa untuk lebih mengoptimalisir penyerbukan bunga anggur, maka diperlukan serangga ya untuk membantu penyerbukan. Bisa misalkan lebah, bisa serangga yang lain, atau melalui angin mungkin ya. Nah, apakah informasi ini betul? Nah, ini juga kurang tepat ya menurut saya. Tidak perlu kita memelihara lebah atau memelihara serangga yang lainnya untuk membantu penyerbukan bunga anggur ya pada saat proses pembuahan ya. Karena apa? Karena bunga anggur itu adalah bunga yang hermaprodit ya, atau istilahnya bunga sempurna. Karena bunga anggur itu ada jantannya sendiri, ada kelaminnya, betinanya sendiri. Dalam satu bunga sudah terdapat bunga jantan dan bunga betina gitu ya, sehingga pada saat proses penyerbukan itu tidak diperlukan bantuan hewan, baik serangga maupun angin gitu ya. Nah, inilah kelebihan pohon anggur ya, sehingga kita tidak adanya proses bantuan penyerbukan gitu ya. Nah, meskipun tanpa ada bantuan serangga, angin, dalam proses penyerbukan, bunga anggur akan tetap menyerbuk atau berproses menjadi berry ya, buah gitu ya. Nah, jadi sebaiknya tidak perlu dilakukan untuk mengadakan atau memelihara lebah, serangga lainnya untuk guna membantu proses penyerbukan bunga anggur. Informasi berikutnya adalah penggunaan istilah anggur lokal dan anggur import ya. Nah, di kita ada istilah anggur lokal dan anggur import. Bahkan dikatakan bahwa anggur lokal itu biasanya buahnya masam ya, lebih masam, tidak manis gitu ya. Beda dengan anggur import yang kesannya buahnya itu senantiasa manis gitu ya. Nah, sebetulnya tidak ada istilah anggur lokal, anggur import ya. Pada dasarnya pohon anggur itu berasal dari luar ya, luar negeri. Dari bukan negara asal kita, bukan asli dari negara kita. Jadi semua pohon anggur yang ada di negara itu semuanya adalah pohon anggur import ya. Tidak ada lokal, juga tidak ada import ya. Jadi yang benar itu adalah pohon anggur adalah semuanya adalah pohon anggur import ya. Nah, mengenai rasa yang ada yang masam gitu ya, ada yang manis, itu sebetulnya pohon anggur itu ada 2 varian gitu, 2 jenis ya. Yang satu untuk pemenuhan wine ya, yang dijadikan wine. Nah, yang kedua itu adalah table grapes gitu ya. Nah, yang wine ini biasanya itu buahnya masam gitu ya. Memang mau di apapun juga, mau dikasih pupuk pemanis, mau dikasih apapun juga,
buah anggur yang jenis wine ini akan tetap masam gitu ya. Nah biasanya di kita itu disilahkan dengan anggur lokal, padahal itu sebetulnya buah yang anggur yang diperuntukkan untuk kebutuhan wine gitu ya. Sedangkan anggur yang manis itu istilahnya table grapes gitu ya. Jadi memang buah anggur ini yang dikhususkan untuk dimakan langsung, bisa dimakan langsung tanpa ada proses yang lainnya gitu ya. Nah, kalau wine kan itu ada proses fermentasi. Nah, sedangkan table grape itu adalah buah anggur yang bisa langsung dimakan oleh kita ya, tanpa ada proses apapun. Nah, itulah yang membedakan gitu ya. Jadi bukan berarti yang menyatakan bahwa anggur lokal itu masam, anggur impor itu manis, tidak seperti itu ya. Itu karena mereka awalnya duluan di Indonesia ya, seperti Red Master, Yellow Belgian, kemudian Isabella, itu adalah jenis-jenis anggur duluan yang masuk ke Indonesia yang memang sudah lama berada di Indonesia sehingga dianggap anggur lokal ya. Memang ada yang rasanya sangat masam, contoh Red Master gitu ya. Nah itu adalah Yellow Belgian juga gitu ya. Nah itu adalah tipikal anggur-anggur yang wine, untuk dijadikan wine. Sedangkan table grape yang mulai masuk sekarang gitu ya, seperti contoh yang sering banyak berada di pasaran, Red Globe gitu ya, yang berasal dari Cina gitu kan, import. Nah, kemudian ada Autumn gitu ya, ada Sugar Crispy, nah dari Amerika, itu semuanya import ya. Jadi anggur itu pada dasarnya berasal dari luar negeri. Tidak ada anggur lokal, tidak ada anggur import. Informasi berikutnya adalah jangan menanam pohon anggur di samping rumah gitu ya, karena akarnya akan merusak fondasi rumah. Nah, bagaimana pendapat ini? Nah, menurut saya ini salah juga gitu ya, karena anggur itu adalah akarnya serabut gitu ya, bukan tunggang. Jadi anggur ini akarnya tidak akan menyebabkan rusak pada bangunan ya, atau tembok segala macamnya. Beda dengan pohon lain seperti rambutan misalkan ya, mangga segalanya yang akarnya cukup kuat gitu, akarnya cukup besar. Sedangkan akar anggur ini hanyalah akar serabut ya. Untuk menghancurkan atau menembus tembok, saya rasa dia tidak bisa gitu ya. Jadi jangan khawatir jika rekan-rekan mau menanam di pinggir rumah ya, silahkan saja, karena akar dari anggur ini tidak sampai merusak bangunan, pondasi atau dinding rumah. Nah itu dia informasi dan pembahasan dari saya ya, mengenai informasi-informasi yang beredar di seputar kita mengenai perawatan pohon anggur ya. Ada yang salah, ada yang benar, ada yang mitos gitu ya. Nah, makanya apapun itu kita harus mengetahui secara dalam atau mendapatkan ilmunya ya, termasuk dalam perawatan pohon anggur ya. Dalami pengetahuan perawatan pohon anggur, saring informasi, mana informasi yang benar, mana informasi yang salah ya, agar pohon anggur yang kita tanam itu berhasil ya. Jadi pada dasarnya apapun itu kuasai ilmunya ya. Demikian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.